Assalamualaikum teman-teman, saya Rani Adha, Sekilas IT. Jadi video kali ini kita akan rakit PC untuk main GTA 6 yang bakal dirilis tahun 2025 yang akan datang. Ya walaupun masih sekitar 1 tahun lagi, tapi kita harus persiapkan. Kita cari tahu spek minimum ya dan spek maksimum. Kira-kira spek yang ada di rumah kita bisa nggak gitu ya untuk main GTA 6 nanti. Wih, keren juga kan? Tapi di sini saya akan ngomonginnya spek minimum untuk resolusi 1080p aja ya. Kalau misalkan 1440p atau 4K kayaknya masih jauh lah ngomongnya. 1080p aja spek minimumnya kayak apa. Oke, di sini ya walaupun ya si GTA 6 ini dirilisnya tuh bakalan pertama di PlayStation 5 dan di Xbox S atau X ya. Ya memang si Rockstar ini biasanya merilis GTA 5 ini tuh premium atau eksklusif di konsol terlebih dahulu dibandingkan di PC juga ya. Ada banyak alasan yang memang ini masih masuk akal menurut saya ya, si Rockstar merilis GTA 6-nya di versi konsol dulu. Yang pertama tentu untuk memaksimalkan penjualannya ya. Biasanya ya entusias konsol atau PlayStation itu tuh fanatik ke gamenya tuh bener-bener fanatik lah. Beda dengan pengguna PC ya, ke gamenya tuh nggak terlalu fanatik banget. Jadi otomatis kalau misalkan yang punya konsol ya, begitu game baru keluar ya, udah langsung dibeli biasanya, walaupun harganya cukup mahal ya. Nah makanya di situ si Rockstar tuh pengen meraup keuntungan lebih banyak lagi. Jadi ya udah deh di konsol aja dulu gitu yang pertama gitu ya, supaya mahal, banyak pembelinya gitu ya. Terus cuannya jadi lebih gede juga. Itu yang pertama. Terus alasan yang kedua tentunya untuk menghindari bajakan ya. Kalau di konsol tuh game agak susah ya untuk dibajak. Jadi kalau misalkan ya di konsol harus beli yang premium atau beli yang berbayar lah untuk bisa menikmati game-game tersebut. Ya salah satunya si GTA 6 ini gitu ya. Terus yang ketiganya, nah ini yang saya akan mau bahas ya. Karena sistem konsol itu biasanya udah punya spek minimum yang udah default gitu ya, udah baku gitu, jarang banget dirubah-rubah. Kayak spek PS5, semua PlayStation 5 speknya sama semua Xbox juga speknya sama gitu ya. Nah makanya si Rockstar di sini tuh untuk lebih gampang lah ya merilis game GTA 6 ini pertamanya di konsol, karena udah tahu lah spek PS5 sekian, spek Xbox-nya sekian, supaya menghindari bug, supaya menghindari miss kecil gitu ya, yang nantinya biasanya nih ya gamer-gamer tuh kalau misalkan ada sedikit aja bug di game barunya biasanya suka dihujat gitu ya. Nah makanya di sini Rockstar ini tuh minimalisir kesalahan-kesalahan teknik yang di luar kemampuannya gitu ya. Jadi dirilis dulu di konsol ya dengan speknya tuh, oh ya udah deh Rockstar tahu nih spek PS5 Xbox-nya seperti itu dan yakin gitu ya si GTA 6 ini bakalan berjalan normal di konsol. Tapi kalau misalkan di PC tuh banyak banget sistem speknya ya. Ada yang PC kentang, PC jadul, PC medium, PC high end. Banyak banget gitu lah ya. Banyak prosesornya ini, PGA-nya ini, terus RAM-nya sekian, DDR4, DDR3, DDR5 gitu. Akhirnya si Rockstar tuh agak butuh waktu lebih lah ya untuk bisa menyesuaikan ya supaya tidak terjadi atau meminimalisir bug atau kesalahan, supaya nantinya dijalankan di spek PC yang kentang, yang medium, yang high end tetap berjalan normal gitu ya. Jadi di si Rockstar tuh sebetulnya cari aman di sini teman-teman, supaya nanti kalau misalkan udah banyak masukan, udah banyak pengalamannya ya dari gamer-gamer konsol kan, oh ternyata bugnya ada di sini, oh ternyata bagusnya harus seperti ini sistemnya. Nah mereka kan udah banyak masukan nih ya, akhirnya sedikit lagi mungkin ya dimodif lagi si game GTA 6 ini supaya bisa berjalan di versi PC-nya dengan normal. Nah biasanya apalagi entusias PC ya, kalau misalkan ada game baru ya, apalagi harganya cukup mahal, terus ada bug sedikit
aja atau ada miss apa gitulah, langsung dihujat gitu. Wah, ternyata gamenya jelek gitu ya. Ternyata banyak bugnya ya. Wah, harus banyak update, jelek banget game. Akhirnya turun. Contohnya kayak Cyberpunk 2077 kemarin. Cyberpunk 2077 kemarin harganya mahal, trailernya udah bagus, wah eksklusif pokoknya ya, entusias PC ya udah bener-bener wah ini game bagus banget, intinya seperti itu. Ketika rilis ya langsung di versi PC, nah ya ternyata ada bug, ada beberapa miss gitu ya. Akhirnya wah dihujat tuh ya, bahkan ada banyak di beberapa negara yang menguninstall si game Cyberpunk 2077 tersebut. Kenapa? Karena ya mereka tuh kan atau si game tersebut tuh dijalankan di spek sistem yang berbeda-beda. Misalkan di Indonesia kebanyakan PC kentang ya, pakai prosesor generasi lama, RAM-nya DDR3, GPU-nya GPU lama gitu ya. Terus di negara lain kan beda lagi tuh ya, banyak yang pakai PC spek high-end, spek terbaru. Akhirnya kan harus menyesuaikan dengan semua komponen ya. Nah disitulah si Rockstar ini ya cari aman lah ya, supaya banyak dulu masukan ya, supaya nanti pas dirilis versi PC-nya di semua game, PC kentang, PC medium, PC high-end, tetap tidak ada bug atau tidak ada, diminimalisir lah si kesalahan teknisnya. Ya itu sih menurut saya sih masuk akal ya. Jadi tetap si Rockstar ini dan GTA 5 ini tuh terlihat sempurna ya di mata gamer konsol walaupun di mata gamer PC. Nah itu 3 alasan yang menurut saya masuk akal. Oke, sekarang kita masuk ke spek minimumnya ya. Lumayan cukup panjang nih video ya. Spek minimumnya ini untuk resolusi GTA 6 1080p presetnya normal. Nah, banyak banget ya di web-web luar negeri, terus di YouTuber-YouTuber luar negeri juga membocorkan ya bahwa spek minimumnya ini pakai Intel, kalau dari Intel Core i5 7600K, terus GPU-nya pakai 1660 ya yang polos, RAM minimal 8GB di Windows 10 ya, minimum di Windows 10, dan storage-nya minimum harus kosong 150GB. Jadi kemungkinan si game ini lebih dari 120GB ya untuk si kapasitas game GTA 6-nya. Ini untuk minimum resolusi 1080p normal. Kalau misalkan dari AMD-nya, minimumnya Ryzen 5 1600, GPU-nya RX 5600 XT, ya ini nggak terlalu baru juga ya. Terus memori DDR4 8GB juga udah bisa jalan, Windows 10, dan tetap 150GB ya kapasitas yang harus dikosongkan di storage-nya. Terus Bang, kalau misalkan saya di bawah itu bisa nggak? Tentunya bisa. Tapi ini juga kalau misalkan ada preset low ya GTA 6, terus presetnya bisa diganti ke low. Nah, ini bisa juga. Kalian yang masih menggunakan DDR3, nah ini masih tetap bisa. Tapi prosesornya lumayan cukup mahal juga ya untuk saat ini ya. Core i7 generasi keempat ya, Core i7 4770. Jadi kalian nih ya, yang kemarin rakit PC menggunakan Intel generasi ketiga, misalkan Core i5 3450, 3470, sayangnya kayaknya ya nih ya, itu udah nggak terlalu recommended banget lah untuk dipakai main game GTA 6 ini, karena cukup kewalahan nantinya gitu ya. Makanya di sini paling minimum kalau misalkan itu juga ada settingan low ya, minimum Core i7 generasi keempat. GPU-nya apa? GPU-nya paling minimum banget GTX 1060 yang 3GB. Terus RAM-nya DDR3 tentunya 8GB juga udah bisa, tapi sarankan sih 16GB aja ya. Windows-nya tetap Windows 10 minimal, dan storage-nya minimal 150GB, masih sama gitu ya. Nah, terus kalau misalkan kalian mau rakit PC minimum seperti ini, menurut saya pribadi ya, spek-spek yang barusan saya sebutkan, saya juga itu dapat dari browsing-browsingan dari luar gitu ya. Untuk bisa mendapatkan spek seperti ini agak susah teman-teman. Misalkan cari Core i5 7600K, secondnya agak susah. Terus nyari GTX 1660 polos juga agak susah. Apalagi kalau misalnya kalian awam nih ya, awam banget nih pengen main GTA 6 gitu ya nantinya ya, cari-cari spek seperti ini agak susah teman-teman. Jadi di sini saya akan coba kasih racikan PC yang nantinya ya bisa kalian dapatkan atau mudah kalian dapatkan di e-commerce. Misalkan cari prosesor ini, oh ada di toko hijau, di toko orange ada. Kalian bisa cek nanti link lengkapnya di deskripsi aja ya. Yang pertama nih, kalau misalkan kalian
pengen rakit PC ya menggunakan komponen baru, terus memenuhi syarat minimum ya untuk main GTA 6 di resolusi 1080p ya, presetnya normal. Yang pertama dari Intel dulu, menggunakan Core i3 12100F. Itu banyak banget yang barunya teman-teman. Jadi kalian mau beli nggak usah cari-cari ke marketplace Facebook yang second gitu ya, tawar-tawar harga nggak usah, karena 12100F ini udah banyak banget lah, masih banyak ya di e-commerce, di hijau, di orange masih bisa. Terus untuk GPU-nya GTX 1650 Super ya, GTX 1650 Super ini masih banyak banget yang jual baru gitu ya. Kalian kalau misalkan awam takut beli yang second ya, takut nanti garansinya gimana gitu ya, ya udah beli yang baru aja, minimal 1650 Super. Tapi kalau misalkan ada duitnya sedikit lebih banyak, beli RX 6600, itu harganya sekitar 3 jutaan ya. Kalau 1650 Super ada yang 2.400.000-an, itu harga baru. Terus untuk memori RAM-nya tentunya minimal 16 GB ya, DDR4 2066 ya, 2666 MHz. Itu paling minimum ya, atau mau yang RGB atau yang nggak RGB juga, yang penting memori RAM-nya speednya di atas 2666 tadi. Terus untuk NVMe-nya minimal atau storage-nya minimal 512 GB ya, karena kalau misalkan install Windows, aplikasi yang lain ditambah GTA 150 GB, kalau pakai yang 250 GB nantinya mepet. Jadi minimal 512 GB yang harganya sekitar 600 ribuan. Terus motherboard-nya ya, karena ini menggunakan Intel generasi 12, jadi pakai motherboard-nya juga, soketnya harus sesuai ya. Ini saya sarankan untuk cari motherboard seri termurah aja, H61M, bisa dari ASRock, HDP yang harganya 1,3, 1,4, terus dari MSI juga ada, dari Asus juga ada. Terus untuk power supply-nya minimal 550 atau 500 watt, 80 plus white atau bronze boleh banget, yang harganya sekitar 500 ribuan. Terus casing fan cari aja yang 400 sampai 500 ribuan, banyak banget lah ya pilihannya. Ini total keseluruhannya sekitar 7.695.000 ribuan. Nanti saya akan simpan di sini. Nah, ini rakitan PC ini kalian bisa beli di tahun depan ya, dengan kondisinya semua baru. Nah, seperti itu. Itu rekomendasi untuk main GTA 6 karena lumayan cukup berat juga ya untuk minimum. Bang, gimana kalau misalkan pengen high end, pengen rekomendasi untuk GTA 6-nya speknya seperti apa? Ketika saya cari-cari di website ya dan di YouTube luar ya, minimal menurut saya pribadi ya, untuk spek maksimumnya ya bisa menjalankan 1080p, presetnya ultra gitu ya. Terus ray tracingnya diaktifkan. Biasanya kan game-game baru itu udah ada ray tracingnya lah ya. Nah, minimal ini pakai Core i5 10400F, punya 6 core, 12 thread, itu untuk minimumnya. Terus GPU-nya ya RTX 2070, karena RTX 2070 juga udah support ray tracing. Jadi kalau misalkan nanti mau dipakai preset high gitu ya, rata kanan, terus diaktifkan ray tracingnya, RTX 2070 udah bisa. RAM minimal 16 GB, mau DDR4, DDR5 boleh gitu ya, tergantung motherboardnya nanti. Terus Windows-nya tetap Windows 10 dan storage-nya minimal 150 GB. Kalau dari AMD-nya Bang ya, untuk AMD-nya nih ya, kita setting rata kanan, resolusi 1080p, Ryzen 5 5600, sama punya 6 core 12 thread. Atau kalau misalkan kalian mau rakit yang lebih tinggi sedikit ya, tapi harganya hampir mirip, Ryzen 7 3700X. Itu lebih tinggi ya, 8 core 16 thread ya. Jadi performanya cukup besar. Untuk GPU-nya di sini pakai RX 6700 XT. Ini lebih mahal sedikit tapi performanya jauh lebih kencang. Dan tentunya di sini DDR4 ya, karena Ryzen 5 5600 ini masih menggunakan soket AM4, jadi memori RAM DDR4. Nah, itu untuk 1080p-nya lah. Tapi kalau misalkan, wah Bang, tanggung lah, saya punya duitnya banyak gitu ya. Ya udah, sekalian aja kalian upgrade ya ke DDR5. Misalkan pakai Intel 13400F, mau bawanya Asus Prime 760 yang DDR5, RAM 16 GB dan NVMe-nya 1 TB, dan untuk GPU-nya minimal RTX 4060 ya. Karena RTX 4060 ini udah support DLSS 3.0. Sebelumnya RTX
2000 series, 3000 series belum support ya di DLSS 3.0. Jadi ya udah deh, kalau yang baru ya udah mending RTX 4000 series aja gitu ya. Terus power supply-nya minimal 650 watt bronze atau gold ya. Di sini saya sarankan ada power supply Pylon dari XPG atau dari FSP ya, HP Pro 650 itu boleh juga. Terus casing fan yang lebih estetik gitu ya, RGB 750 ribuan. Ditambah juga kalian jangan lupa pakai cooler CPU ya. Jadi tambahan jangan pakai stock cooler karena 13400F kurang gagah aja gitu kalau pakai stock cooler ya. Biar kelihatan lebih matching ya pakai CPU aftermarket lah ya, CPU yang 350.000 atau 400 ribuan itu udah cukup. Nah, totalnya ya kalau misalkan rakitan seperti ini ya yang baru kalian bisa lihat di sini atau sekitar 14.500.000-an. Nah, kalau misalkan budget kalian gede gitu ya, pakai spek seperti ini saya yakin, saya jamin ya untuk GTA 6 udah dilibas, bisa 1080p, presetnya high, ray tracingnya diaktifkan gitu ya. Tapi ini ngomongnya 1080 ya, belum 1440 atau 4K. Karena kalau misalkan naik ke 4K pasti racikan PC-nya berbeda lagi ya. Ini khusus 1080p aja. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang mau rakit PC, apalagi yang menunggu-nunggu ya kehadiran si GTA 6. Mudah-mudahan bisa membantu. Kalau misalnya kalian punya rakitan PC, wah bang, kayaknya rakitan PC yang pas untuk main GTA 6 nanti seperti ini, coba aja komentar di bawah gitu ya, di kolom komentar gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.